Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah part kedua dari gaya komunikasi dengan anak ya. Yang pertama adalah anaknya gaya komunikasinya visual, yang kedua adalah auditory. Saya langsung aja masuk ya. Auditory itu dia lebih ke pendengaran, bunyi, resonate, terus sama ide. Jadi kalau dia auditory, gaya bicaranya itu ke pendengaran, itu dia lebih ke ditekankan kepada suara, pendengaran, kepada penjelasan, detail-detail, terus kepada idenya banyak banget. Kalau di auditory ini wataknya adalah sanguines. Masuk lagi ya, apa sih ciri-ciri anak yang gaya bicaranya auditory ini? Dia mempunyai daya ingatan yang sangat peka sekali, yang sangat besar sekali. Daya pendengarannya tuh sangat kuat sekali. Jadi dia bisa mengingat nih perkataan kata demi kata. Ini luar biasa sekali ya anak auditory ini, dia bisa mengingat loh kata demi kata. Jadi dia bisa tahu nih, ini nih dikatakan nih apa sih yang diucapkan tadi, jam berapa, kalimatnya apa nih. Dia bakalan ingat loh bapak-bapak dan ibu. Mungkin ada yang begini ya anaknya. Terus belajar dengan mendengar dan biasanya tanpa satu lagi cirinya tuh dia biasanya belajar atau rapat meeting, tapi ini difokuskan gaya komunikasi anak-anak ya. Itu biasanya belajarnya itu dia dengan mendengar, dan dia tuh jarang mencatat. Dia nggak mau mencatat. Ini kebalikan dari anak visual ya. Kalau anak visual tuh dia lebih ke gambar-gambar, jadi dia suka mencatat gitu, tapi mencatatnya secara garis besar aja. Yang pertama adalah dia bisa mengingat kata demi kata, terus belajarnya dengan mendengar dan tidak suka mencatat. Terus anak ini pintar cerita, jadi biasanya anak ini lebih ke profesinya pembicara, narasumber. Dia pintar sekali bercerita, dia pintar beradaptasi, komunikasinya bagus banget. Terus kalau dia lagi konsentrasi nih, dia kadang-kadang bicara dengan dirinya sendiri. Lagi kerja nih, lagi nulis PR nih. Dia pernah lihat kan anak-anak ibu dan bapak-bapak pada saat fokus nih belajar apa gitu, terus dia bicara dengan dirinya sendiri, mulutnya komat-kamit gitu loh. Biasanya apa aja sih ekspresi yang anak auditory ini lagi berkaitan dengan pendengaran ya. Pendengarannya itu bagus banget. Jadi ekspresi anak auditory ini apa sih yang biasanya, yang pada umumnya sering terjadi gitu loh. Dia biasanya mengatakan ini, katakan sekali lagi, karena dia suka mendengar kan, jadi dia suka mendengar berulang-ulang gitu loh. Katakan sekali lagi. Terus dia suka mencicit, kadang-kadang mencicit seperti tikus gitu, gitu. Dia suka gitu. Nada bicaranya serius sekali. Ada nggak sih anak bapak ibu yang dia suka berbicara berulang-ulang, terus kalau kita bicara tuh dia serius gitu wajahnya. Jadi kita harus tanggapinya serius juga. Kalau nggak gitu dia bakalan marah. Terus dan dia mempunyai program-program yang sudah dicanangkannya, dan program-programnya itu dalam bentuk yang detail-detail tuh dia sudah ada sama dia gitu loh. Terus dia kalau kadang-kadang dia ngomong ini, itu klop dengan saya suka loh itu mama, itu klop banget dengan saya. Terus programnya sudah dicanangkan. Terus kalau dia marah dia bilang gini, ucapannya tidak enak sekali di telingaku mama. Aku nggak suka loh mendengar dia bicara begitu. Begitu. Terus karena dia bilang gini, dia menyuarakan pendapatnya. Nggak apa-apa lah dia menyuarakan pendapatnya. Aku menyuarakan pendapatku mama, aku nggak suka gini, aku menyuarakan pendapatku. Terus kalau dia udah dewasa, mungkin dia anak-anak mungkin dia bisa bilang gini, kalau dia lagi berantem sama adik-adiknya, temannya bilang gini, janganlah digambar-gambarkan, nggak usah diperpanjang lah, itu maksudnya janganlah digambar-gambarkan itu loh. Terus kemudian sudah jangan lagi diributkan, jadi dia sudah jangan lagi diributkan gitu. Itu adalah ekspresinya yang biasa diucapkannya ya. Jadi sebagai orang tua harus tahu nih, ini anak kita auditory nih, apa aja sih biasanya ekspresinya udah dijelasin tadi ya. Sekarang nih kalau masih kurang gambarannya, kalau anak auditory ini kalau bertemu tuh dia biasanya kalimatnya apa aja gitu, kalau perpisahannya apa aja. Kalau kita ketemu dia ya, biasanya dia ngomong gini nih,
saya senang loh kamu nelfon, kalau nggak, dia auditory ini kan pendengaran, jadi kalau dia ditelepon tuh dia senang banget. Tapi kalau visual tuh dia lebih suka ke bertemu, lihat langsung. Kalau auditory juga senang bertemu, tapi dia lebih senang kalau ditelepon gitu. Dia bilang gini, saya senang loh kamu nelpon, saya senang loh paman nelpon, saya senang loh mama nelpon. Misalnya dia lagi di pesantren, di sekolah asrama, saya senang loh papa nelpon nih. Terus saya senang bicara dengan mama, saya lagi senang nih bicara dengan papa, saya lagi senang bicara dengan kakak, saya senang nih bicara dengan teman baru saya mama gitu. Terus gini, saya menelpon untuk menyampaikan nih, misalnya dia nelpon bapak dan ibu, mama saya nelpon untuk menyampaikan ini ya gitu. Tuh kalau dia pertemuannya dia ngomong gitu. Kalau dia udah selesai nih bicaranya, nelponnya, dia biasanya ngomong begini nih, nanti kita bicara lagi ya. Dia begitu gitu. Nanti kita bicara lagi ya. Terus kalau perpisahannya, saya telepon lagi nanti ya gitu lah. Kemudian nanti kita sambung lagi obrolannya ya. Nanti kita sambung lagi obrolannya ya. Jadi lebih ke pendengaran. Kalau visual tadi sampai jumpa, sampai ketemu. Terus saya senang loh ketemu kamu lagi, ketemu kamu lagi, itu kan penglihatan. Kalau auditory ini pendengaran, jadi dia lebih ke pendengaran gitu. Saya senang loh bertemu kamu lagi. Kalau perpisahannya, nanti kita telepon-teleponan ya gitu loh. Nanti kita sambung lagi obrolannya ya gitu. Biasanya sih siapa sih anak bapak ibu yang suka senang menerima telepon itu. Kemudian keunggulannya apa aja sih anak auditory ini? Ada kelemahan dan keunggulan. Jadi kita meminimalis kelemahannya dan kita meningkatkan keunggulannya. Keunggulannya apa? Karena dia pendengaran cukup bagus, dia bisa mengingat kata demi kata, dia itu tidak perlu mencatat, dia tidak suka mencatat. Dia keunggulannya adalah sebagai pembicara yang fasih. Oke, dilanjutin, maaf tadi ada sedikit salah ya. Oke, dia anak auditory ini keunggulannya adalah dia merupakan pembicara yang fasih, mempunyai banyak ide kreatif dan bagus nih. Orang tua harus pintar-pintar melihat peluang anak ya. Kalau dia pembicara yang fasih, jangan disuruh mengerjakan matematika yang ada gambar-gambarnya, jangan disuruh mengerjakan yang seni rupa yang ada gambar-gambarnya, dia bakalan mau. Terus dia pembicara yang fasih, banyak ide kreatif dan bagus, terus suka diskusi dengan penjelasan panjang. Ini kebalikan dari anak auditory ya. Dia suka diskusi yang panjang, yang detail sampai ke ekor-ekornya tuh dia suka. Misalnya dia nanya, "Mama, besok kita mau ke Bandung," misalnya ke rumah paman. "Mama, kita mau ke Bandung besok ya?" "Iya, jam berapa?" "Jam 9." Jam 9 bersama siapa?" Sekeluarga. Kalau anak auditory udah cukup sampai di sana. Tapi kalau anak visual ya. Tapi kalau anak auditory ini dia bakalan nanya lagi. "Jadi kita ke Bandungnya jam 10, satu keluarga Mama, kita naik mobil kita Mama. Berapa nih bawa bajunya? Terus nanti baju apa aja mau aku bawa Ma? Apakah kita akan berenang di sana? Terus bajunya baju apa aja gitu. Apakah di sana dingin sekali? Ini mana Ma? Di Bandung." Dia suka yang detail-detail itu. Apakah kita bawa makanan juga dari sini Mama gitu loh. Jadi kalau anak auditory itu mungkin kalau yang gak suka bicara dia akan terlihat cerewet, tapi harus pandai-pandai melihat peluangnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian dia suka diskusi dengan penjelasan yang panjang-panjang tadi ya. Terus kemudian dia suka melakukan perbaikan ongoing. Misalnya dia suka membuat schedule dan dia buat aja lah schedule-nya rinci gitu-gitu. Udah. Terus misalnya kalau ada perbaikan setelah rapat atau meeting, setelah mungkin rapat dengan orang tuanya, dengan gurunya, baru dia ada perbaikannya. Jadi perbaikannya tuh di tengah jalan ongoing. Tapi kalau anak visual enggak, anak visual tuh dia harus jelas nih, gambaran jelas tuh harus jelas detail. Jarang sekali dia mau memperbaiki. Tapi kalau anak auditory ini dia buat gambarannya ya, rencananya ya, detail gitu. Nanti kalau ada perbaikan udah di tengah jalan aja gitu loh. Kemudian adalah kesulitannya atau kekurangannya anak auditory ini ada apa aja gitu. Mungkin ini ya orang tuanya yang perlu banget paham ya. Nih, cenderung berterus terang dan tampak apa adanya. Dia kan suka bicara, terus suka mendengar, pembicara yang fasih, punya banyak ide dan kreatif. Jadi kalau setiap ide dan kreatifnya tuh dia harus langsung dikemukakan, langsung dibicarakan gitu loh. Jadi kalau misalnya anak auditory ini cenderung berterus terang dan tampak apa adanya. Ini sama juga audiovisual, to the point gitu loh. Jadi misalnya gini, lagi ngobrol nih orang tua kakak adik tuh,
adiknya ngomong kakak adik gitu kan, terus belum giliran dia cetus gitu, dia nyeletuk gitu loh. Dia agak susah menahan ide-ide dalam pikirannya. Jadi dia kalau bicara itu sulit sekali dihentikan. Kalau kita ngomong nih harus pada titik dan komanya baru dipotong nih. Kalau nggak tuh dia bicara terus gitu loh. Dan dia suka memotong pembicaraan orang lain. Itu kekurangannya ya. Dia bicaranya agak panjang, terus dia suka memotong pembicaraan orang lain. Dia tampak apa adanya nih. Mungkin ini yang bikin orang tua kesal, teman-temannya atau kakak adiknya ya. Terus yang kedua adalah memberikan pendapat dan dengan keras dan oke. Dia kan tadi berkata itu terus terang tanpa apa adanya. Jadi dia kadang-kadang berpendapat tuh keras. Mungkin agak keras, mungkin agak sedikit kasar. Pendapatnya itu dia berikan tanpa diminta apapun tanpa diminta. Luar biasa kan anak auditori ini, dia memberikan pendapat dia kepada adiknya, kakaknya atau orang tuanya diminta atau tanpa diminta, dan kadang-kadang pendapatnya itu kalimatnya itu agak keras gitu loh. Terus cepat marah apabila tidak kalau dia lagi bicara nih harus dengarkan bapak ibu-ibu. Terus dia kalau cepat marah nih, kalau dia lagi bicara kita nggak dengerin. Misalnya kalau dia lagi bicara nih, apalagi anak cewek ya, apalagi setelah masa menstruasinya itu, dia bicara nih, mama gitu. Kalau anak perempuan nih, wanita, mama, dia manggil mama tuh, iya sayang, taruh dulu. Kalau megang handphone taruh dulu. Kalau kita masih megang handphone, lihat TV, masih lihat majalah atau apa, ngerjain sesuatu, dia manggil bilang mama itu, dia merasa tidak dihargai, jadi taruh dulu. Bilang, ada apa sayang tuh lah, tadi saya gini-gini loh mama di sekolah. Dia bakalan cerita tuh. Jangan dipotong pembicaranya, potong pembicaranya pada saat yang tepat gitu loh. Jadi kalau dia kesal, dia bakalan marah, dia merasa tidak dicintai, tidak dihargai, maka dia akan berteman di luar sana dengan orang-orang yang dia menghargai dia gitu. Bisa aja dia salah teman. Dan ini yang dibilang oleh Ibu Aisyah, penting banget gaya komunikasi ini. Kalau gaya komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi perilaku menyimpang. Apa sih yang biasa terjadi perilaku menyimpang pada remaja, yaitu tawuran, membuli, membuli, terus LGBT, kata Ibu Aisyah gitu, yaitu karena adanya orang tua yang tidak tahu gaya komunikasi anak. Kayak gini nih, dia bicara tuh sama mamanya potong. Yang parah banget nih, mama aku bicara sebentar ya, nanti mama lagi sibuk, lama lagi gitu. Kalau seandainya ibu lagi sibuk, ibu bilang, nanti ya sayang, kita bicara jam segini, mama lagi ngerjain nih. Tapi kalau Ibu Aisyah bilang nih, kalau anak ngomong, mama aku bicara sebentar mama, itu berarti dia penting, mendesak. Kalau Ibu Aisyah aja bilang nih, saya lempar HP kemana-mana. Masa bodoh deh kalau ada telepon dari pasien yang lompat, dari pasien yang ngamuk. Kan Ibu Aisyah ini adalah konselor untuk penyembuhan narkotika pada umumnya gitu. Dia melupakan pekerjaannya, dia lebih fokus ke anaknya gitu loh. Kalau ditatap tuh, kalau anak perempuan ditatap matanya, kalau dia ceritanya lucu kita ikut tertawa, kalau dia sedih bilang, oh iya ya nak ya gitu loh. Terus walaupun kita nggak tahu nih lucunya di mana, pikiran dah simpan aja. Walaupun setelah bicara nih dipikir-pikir lagi, emang dia ngomong apa tadi ya, dia sampai ketawa, emang lucu ya, udah disimpan dalam hati aja gitu bapak dan ibu-ibu. Terus kalau anak laki-laki nih mempunyai gaya bicara auditory ini, dengerin. Terus tidak perlu menatap mata anak laki-laki. Dia gini, kita lagi tunduk, natap sekali aja. Terus dia nggak natap kita nggak apa-apa, karena emang begitu gaya bicara anak laki-laki. Saya lanjutin lagi ya. Sering menyela dan sulit membiarkan orang lain menyela ucapan mereka. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu susah mengontrol omongannya, jadi sulit menahan diri untuk tidak menyela orang lain, dan bakalan marah kalau ucapannya disela. Sering menyela dan sulit membiarkan orang lain menyela ucapan mereka. Sering menyela ucapan orang, tapi sulit loh kita menyela ucapannya, saking dia ngomong tuh titik komanya mungkin agak kurang gitu. Terus selanjutnya adalah cenderung melompat dari satu topik ke topik lain. Mungkin dia cerita ini, terus cerita teman sekolahnya, kemudian cerita PR-nya, kemudian cerita dia pulang bersama siapa aja. Jadi kalau untuk orang dewasa yang punya gaya komunikasi auditory ini, perlu membuat
notis gitu ya atau catatan gitu. Jadi pada saat bicara, pada saat apa tuh tidak melompat dari satu topik ke topik lain gitu loh. Kemudian adalah gimana sih agar anak ini bisa mendengarkan kata orang tuanya, agar orang tua ini paham dengan anak, sehingga kalau anak paham dan mengerti apa yang diucapkan orang tua, maka dia akan patuh, akan menghargai, akan jadi teman, apa disuruh cepat, terus dia mendengarkan gitu. Kalau dia anak itu merasa dihargai dan dihormati sama orang tuanya, maka dia bakalan mendengarin orang tuanya. Kalau anak itu mau dihargai, jadi kita harus menjalin hubungan baik nih. Menjalin hubungan baik ini apa sih yang menurut mereka baik, itu gimana sih cara bicaranya agar penyampaian kita tuh dianggap baik sama anak-anak. Yang pertama adalah ini, karena dia sering suka bicara ya, bicara panjang lebar, dia senang sekali ditanya tentang dirinya. Bagaimana, kamu siapa namanya? Atau yang baru kenal anak-anak ya, tinggal di mana, kelas berapa. Kalau anak kita, baru pulang ya nak, gitu loh. Ini kalau anak perempuan nggak apa-apa ya, bicaranya panjang lebar. Tapi kalau anak laki-laki, lihat dulu ya 10 menit sebelum setelah datang, kasih waktu dulu. Terus kalau kita bertanya, dia diam aja udah. Kalau anak perempuan, yang penting kita bertanya aja, tapi lihat waktu. Bagaimana sekolahnya hari ini? Bagaimana temannya? PR-nya gimana? Pokoknya berhubungan, dia suka banget ditanya tentang dirinya. Kemudian nih, membantu mereka untuk bicara pada satu topik, pada topik yang sedang dibicarakan, karena dia tadi melompat-lompat kan. Kalau bicara tuh berpindah-pindah dari satu topik ke topik yang lain. Jadi pada saat kita bicara, kita kasih tahu nih, nak, oh ya dia ngomong PR-nya, terus udah melompat ke temannya, melompat lagi ke sekolahnya yang lama, melompat lagi ke teman-teman yang lain. Iya ini jadi PR kamu gimana nih? Balik lagi ke topik awal, balik lagi ke laptop. Terus kalau yang auditor ini, kalau mereka bicara tuh ke orang tua tuh harus memperhatikan dengan penuh perhatian. Kita harus fokus, kita nih mata nih harus perhatian, apalagi kan anak perempuan kan, dia memang suka ditatap. Kalau anak perempuan diperhatiin, iya, kalau lucu iya senyum-senyum, kalau serius oh iya ya nak, misalnya bilang, mama temanku yang tadi tuh jahat banget gini-gini, iya ya nak ya, oh gini, oh iya. Tapi jangan dikomporin ya, jangan bilang, oh kamu dipukul, besok pukul lagi ya. Apa kata dunia kita orang ini, orang Ambon, orang apa gitu biasanya, nggak bisa balas. Oh jangan begitu, jangan dikomporin ya. Oh iya, oh iya gitu ya, kasihan. Ntar kalau dia udah mukul, itu kan dia kata kasar ya, kalau dia udah mukul kamu harus lapor ke guru ya nak ya, gitu. Jangan dikomporin ya ibu, tapi berikan perhatian yang khusus, yang lebih maksimal gitu. Terus adalah mengulang kata-kata pada mereka. Jadi mereka tuh suka banget kalau kita mengulang kata-kata pada mereka ya. Kemudian katakan kepada mereka bahwa Anda itu, orang tua itu, mendengarkan mereka bilang ini, dia lagi ngomong nih, mama dengar loh apa yang kamu omongin. Oh ya bagus, mama ini loh, oh kamu bicara itu tadi, mama dengar loh, mama ingat loh, gitu ya. Kalau apa sih hal-hal yang bisa merusak kita bicara dengan anak-anak yang gaya komunikasinya auditory? Yang pertama adalah melakukan hal lain ketika mereka berbicara kepada Anda dan tidak bisa bertahan pada sifat buruknya. Yang saya bilang tadi ya, kalau anak ini bicara, kita dengarkan sesama. Tidak ada gadget, tidak ada majalah, tidak ada apapun. Fokus ke perhatian kepada anak, apalagi anak perempuan. Kalau anak laki-laki, kita melihat matanya sekali, tetap mendengar, tapi tidak sambil main gadget loh, tidak sambil nonton TV, tidak sambil nonton YouTube apa segala, fokus kepada anak gitu loh. Tapi kalau ibunya lagi nerima telepon dari suami, dari orang tua, dari ayahnya, itu dikasih tahu ke anaknya, bentar ya nak, ini mama lagi nerima telepon loh dari ayah. Jadi anak tuh harus tahu prioritas ibunya itu ayahnya dulu, baru anak-anaknya gitu loh. Oh iya bu, pokoknya dikasih tahu dengan lemah lembut, pasti mereka mengerti. Kemudian adalah menyela mereka terlalu sering, seperti yang tadi saya jelasin, memotong pembicaraan mereka, apalagi sering, bakalan marah, bakalan keluar rumah tuh, bakalan nggak mau ngomong lagi, pasti dibilang, mama apa sih nyebelin gitu loh, nggak asik teman aku asik nih, dia bakalan mencari orang yang asik menurut dia, dan orang yang asik itu mungkin aja orang yang salah. Itu yang harus diperhatikan ya bapak dan ibu-ibu. Kemudian adalah meninggikan suara Anda saat berbicara pada mereka, pada saat ini mereka ngomong, terus kita ada kesempatan ngomong, terus kita meninggikan suara kepada anak-anak itu, dia bakalan marah, walaupun pada saat dia ngomong dia suaranya tinggi loh.
Itulah ya, ya tadi kalau wataknya ini kan wataknya yang auditory ini anaknya adalah sanguin. Kalau sanguin tuh dia suka dipuji, dia suka memuji, tapi kita harus puji balik gitu loh. Kalau di gaya komunikasinya itu dia tidak suka kalau orang bicara keras dengan nada sama dia, tapi kalau dia sendiri bicaranya nadanya keras, dia nggak masalah bagi dia. Mungkin itu yang harus diubah sama ibu ya, sama bapak, dikasih tahu nih nak, bicaranya harus lembut dikit ya, kalau bicara begini teman-teman mah akan tersinggung loh, dinasehati sedikit. Oh iya ya bu ya, iya kadang-kadang kakakmu agak tersinggung loh ibu lihat gitu loh. Oh maaf ya bu, kadang-kadang ibu sedikit tersinggung juga. Oh maaf ya bu, besok aku buat lagi. Penyampainya harus lebih baik ya. Terus yang kemudian adalah berbicara dengan, kadang-kadang dia berbicara dengan nada kasar, udah tinggi kasar lagi kadang-kadang. Kalau anak yang berbicara seperti ini, jangan dibilang kamu nakal, kamu kasar, enggak. Emang dari gaya bicaranya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua yang meluruskan, menuntun. Jadi jangan disalahin, kamu bicara kasar loh, kamu ini kamu anak siapa sih? Mama aja nggak bicara kasar. Jangan seperti itu, bilang, oh iya, nadanya diturunin dikit loh, mama dengar loh, walaupun di sini mama dengar, bicaranya diturunin, nadanya turun dikit ya, bicaranya yang halus, yang lembut ya nak, yang gitu. Terus kalau mereka lagi bicara tuh kita tidak boleh buru-buru loh. Misalnya mereka lagi bicara tuh, iya mau pergi sekolah ini, ayo kita mau ke pasar, mau ke mana, kita mau kondangan nih. Mereka paling marah banget tuh kalau lagi bicara, dipotong pembicaraannya, disela pembicaraannya, buru-buru, tidak mendengarkan, paling marah banget. Nah terus salah mengeja namanya atau salah menggunakan kata-kata sembarangan. Kalau menggunakan kata-kata salah ngomong tuh dia nggak suka gitu. Oke, begitu anak auditory, ada apa tadi, ada hubungan baik dan ada yang merusak. Mungkin kalau untuk meningkatkan hubungannya, hubungan baik tadi yang ditingkatkan, yang merusak kan ada negatifnya tadi yang dikurangi ya. Bagaimana dengan menurut bapak-bapak dan ibu? Aku mau masuk ke cara komunikasi yang ketiga di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.